Halo Sobat Edik, bersama Babang di sini. Selamat datang di channel Dobol ini. Ini adalah video pertama, di mana nantinya channel ini akan berusaha untuk nostalgia nge-review episode-episode awal dari sebuah anime. Oke, biar nggak makin lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini biar makin semangat berkarya dan membuat video yang keren-keren untuk kita semua dengan cara mensubscribe dan nyalain juga notifikasinya ya sob. Alright, let's play. Cerita dimulai di tengah laut. Kita melihat sebuah kapal pesiar yang sedang berlayar. Anak buah kapal yang sedang berjaga terlihat menemukan sesuatu di laut. Ternyata yang dilihatnya adalah sebuah tong besar yang sedang mengambang-ambang di lautan. Mereka yang sudah sangat kepo pun akhirnya mengangkut tong tersebut ke kapal. Namun, ABK lain ada yang terkejut dengan ekspresi ketakutan seperti melihat hantu. Ternyata yang dia lihat adalah kapal bajak laut yang akan menyerang kapal mereka. Pantas saja karena melihat kapal bajak laut seperti melihat hantu bagi kapal pesiar dan ABK-nya. Dan dar, kapal itu pun menyerang. Semua orang di kapal pesiar merasakan guncangan yang hebat dari dalam kapal pesiar. Dan terjadilah kepanikan yang tak bisa dihindari. Ternyata bajak laut yang menyerang itu adalah kelompok bajak laut Gada Besi yang diketuai oleh wanita gemuk bernama Alvida. Di kelompok bajak laut itu, terlihat ada bocah ingusan berambut merah jambu. Dia terlihat seperti seorang penakut yang rela berbohong demi menyenangkan kaptennya. Tanpa menunggu lama lagi, sesuai arahan sang kapten, kelompok bajak laut itu menyerang dan menyerbu kapal pesiar. Tuh kan, bener apa kata Babang Di. Ini bocah emang penakut. Temen yang lain mulai menjarah dan merampok tamu. ABK kapal, bocah ini malah nyari ruangan sepi. Tapi di ruangan itu ada tong yang tadi diangkut sama ABK sebelum kapal diserang, sob. Dan ternyata bocah itu tertarik dengan tong tersebut. Akhirnya dia mencoba mendorong tong tersebut untuk dibawa ke kelompoknya. Tapi langkahnya terhenti ketika temannya menemukan bocah tersebut sambil ngebully nih bocah yang lebih milih menghindar daripada menjarah. Sepertinya kelompok bajak laut itu sangat kepo dengan isi dalam tong dan berharap isinya adalah anggur merah. Dan ternyata, tarang! Ketika membuka, ada orang yang nongol dari tong tersebut yang tanpa sengaja meninju salah satu dari kru mereka. Tidak terima kru mereka kehajar, teman lainnya pun mau ikutan. Tapi senjata mereka patah dan akhirnya kabur. Ketakutan setelah tahu sang Baka Senjo kita. Setelah memperkenalkan diri, Baka Senjo kita ini merasa cuek dan mentingin perutnya yang sudah kriuk-kriuk belum diisi dari kapan tahu dah ini. Padahal si bocah berambut merah jambu yang penakut ini lagi ngejelasin keadaan yang terjadi di kapal yang saat ini sedang mereka tumpangi. Dan akhirnya Baka Senjo kita ini menemukan ruangan tempat menyimpan makan di kapal tersebut. Di ruangan ini pun bocah berambut merah jambu ini memperkenalkan diri. Ternyata namanya adalah Kobi dan curhat kenapa dia bisa sampai menjadi anggota bajak laut. Dan cita-citanya yang ingin menjadi angkatan laut. Mendengar cerita si Kobi ini pun, Luffy banyak tertawa dan sering bilang, kalau Kobi payah, Kobi penakut, aku tidak suka dengan kau. Hai, santuy banget kapten kita ini ya. Sampai ada momen di mana omongan Luffy membuat Kobi terkesan dan takjub sama tekad Baka Senjo kita. Dan dari sinilah titik awal perubahan seorang Kobi, bocah ingusan penakut itu. Wehehe, mantap sekali Baka Senjo kita, motivator. Kru bajak laut yang tadi dihajar oleh Luffy langsung melapor sama Alvida tentang Luffy yang memiliki kekuatan seperti monster. Dengar cerita dari krunya ini, Alvida langsung menghampiri Kobi dan Luffy. Kobi di sini sempat kaget, tapi tidak untuk Baka Senjo kita. Karena nggak terima sama respon Baka Senjo kita yang terlalu lugu, polos dan koplak ini, langsunglah si Alvida menyerang Luffy serentak. Tapi mereka semua bukan lawan seimbang untuk Baka Senjo kita. Rocket Piston. Semua kru bajak laut Alvida kelar. Namun sebelum itu ada momen keren di mana Kobi berani jujur di depan bacotnya Alvida itu tentang bentuk fisik si Alvida yang gemuk dan keriput dan lain-lain. Haha, salut deh sama Kobi nih ya. Setelah kejadian itu ternyata ada beberapa kapal angkatan laut yang datang. Luffy pun bilang sama anak buah Alvida yang tersisa, yang dari tadi tugasnya jagain kapal, untuk memberikan kapal kecil untuk dia dan Kobi agar bisa pergi dari tempat itu. Tapi tahukah Sobat Edik, selama proses penyerangan yang dilakukan oleh Alvida berlangsung, ada seorang gadis remaja berambut orange yang merupakan salah satu penumpang kapal pesiar. Dia ini bukan gadis biasa, dia memiliki rencana yang bisa menguntungkan dirinya sendiri dari kejadian ini.
Dia kemudian ganti baju dan menyamar menjadi kru bajak laut dan ingin menjarah harta bajak laut itu di saat mereka sibuk menjarah. Hehe, keren juga rencananya. Dan aksinya pun dimulai. Dia seperti profesional, sob, mantep banget, cus cus cus. Bingo, dia berhasil mendapatkan yang dia cari. Lalu segera bergegas pergi. Dia menyiapkan kapal kecil beserta harta yang dia raup dari kapal bajak laut itu. Kapalnya juga ngambil lah sob dari kapalnya Alvida. Tiba-tiba, biur, kapal yang tadi Luffy minta telah mendarat persis di samping kapal gadis rambut oranye tadi. Yang di atasnya ternyata sudah ada Luffy dan Koby. Dan akhirnya Luffy dan Koby berlayar bersama. Dan Luffy bertanya tentang kenapa Alvida menyangka kalau Luffy adalah Zoro pada saat kejadian di kapal pesiar tadi. Jawaban dari Koby pun membuat Luffy sangat tertarik dan ingin bertemu serta mengajak Zoro menjadi kru pertamanya. Akhirnya, Luffy dan Koby tiba di pulau yang dituju, di mana di pulau tersebut ada Zoro yang sedang ditahan oleh Angkatan Laut. Sesampai di sana, mereka langsung berjalan menuju markas Angkatan Laut yang ada di pulau tersebut. Sambil berjalan, mereka santai berbincang tentang Zoro. Namun, reaksi warga sekitar tidaklah normal jika mendengar nama Zoro. Ketika sampai di pintu gerbang markas Angkatan Laut, mereka mencari cara untuk masuk ke dalam, atau setidaknya bisa melihat isi dari markas tersebut. Dan mereka berhasil memanjat untuk melihat isi markas tersebut. Dan mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ternyata, hal yang mereka cari-cari ada di depan mata. Mereka melihat Zoro yang sedang terikat di bongkahan kayu. Namun, tiba-tiba secara mengejutkan, nongollah bocah cewek di samping mereka. Dengan beraninya, bocah cewek itu menghampiri Zoro dan memberinya makan. Selang tidak lama, anak komandan Angkatan Laut yang bernama Helmepo datang menghampiri mereka. Kemudian mengambil makanan yang dibawa anak perempuan tadi, serta membuangnya ke tanah. Dengan rasa kesal, anak cupu Kapten Angkatan Laut itu menyuruh anggotanya untuk melempar anak itu keluar markas. Dengan sigapnya, sang Bakasenjo kita menangkap bocah perempuan itu agar tidak mengalami cedera dan menyuruh Koby serta bocah itu pulang. Dan setelah itu, Luffy menemui Zoro untuk berbincang-bincang beberapa hal. Lokasi berpindah ke depan rumah dari bocah cewek tadi, dan Luffy pun sudah ada di sana. Di situ, bocah cewek menjelaskan kenapa Zoro bisa sampai ditawan. Ternyata, itu untuk menyelamatkan bocah itu dan ibunya, karena tidak bisa membayar pajak kepada bocah cupu anak dari Kapten Angkatan Laut. Cerita berpindah ke dalam resto milik anak perempuan itu, dan kebetulan sekali ada Helmepo di sana, sambil mengatakan akan mengeksekusi Zoro. Padahal itu bukanlah kesepakatannya. Mendengar ucapan semena-mena, Bakasenjo kita langsung memberikan hadiah ke si cupu Helmepo itu. Buk jebret. Si cupu itu pun mengadu ke ayahnya atas apa yang terjadi pada dirinya. Dan di sini kita bisa lihat sosok Kapten Angkatan Laut di pulau itu yang bernama Morgan si tangan kapak. Luffy kembali menemui Zoro dan mengajaknya untuk bergabung jadi bajak laut. Di sana, Zoro masih menolak dan mengatakan pedangnya diambil oleh bocah cupu. Merespon dari ucapan Zoro tersebut, si Bakasenjo kita langsung bergegas menuju markas Angkatan Laut untuk mencari pedang Zoro. Namun, cara yang dilalui Luffy sedikit salah, yang mana menyebabkan kerusakan kepada patung yang ingin didirikan di markas itu. Di saat Luffy melanjutkan pencarian pedang, datang juga Koby untuk melepaskan ikatan Zoro serta memberitahu apa yang terjadi sesungguhnya dari niat si bocah cupu Helmepo. Finally, Luffy menemukan pedang Zoro di kamar Helmepo. Luffy pun segera kembali ke Zoro, dan ternyata dia datang di saat yang sangat tepat ketika Morgan telah menyerang Zoro dan Koby dengan tembakan pistol. Zoro pun terheran-heran dengan kemampuan Luffy ini, dan Zoro pun kaget setelah mendengar perkataan Luffy kalau dia ingin menjadi Raja Bajak Laut. Ekspresi yang sangat lumrah tercipta ketika orang baru mendengar omongan dari Bakasenjo kita yang pede ini. Hahai, pede betul dah Bakasenjo kita ini. Luffy pun mengembalikan pedang-pedangnya Zoro. Dengan sedikit kata-kata yang manis semanis madu, Zoro pun menerima tawaran Luffy untuk menjadi krunya. Setelah ikatan terlepas, Zoro dengan teknik Santoryu-nya berhasil menahan serangan Angkatan Laut. Dan dia memberitahu Luffy, meski dia bergabung dengan Luffy, dia tetap memiliki ambisi sendiri, yaitu menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Jika saat berlayar nanti Luffy menghalangi ambisinya, dia gak akan segan-segan untuk menebas Luffy dengan pedangnya. Merespon dari omongan Zoro itu, Luffy pun tersenyum dan berkata, hehehe, itu bagus. Karena seorang Raja Bajak Laut akan makin sempurna jika memiliki pendekar pedang terhebat di kapalnya. Segera Luffy menyerang Morgan dan terjadilah pertempuran yang bisa dibilang berat sebelah sih ini.
Karena dengan mudah Morgan jatuh dihajar oleh Bakusenjo kita. Melihat sang ayah yang kalah dan tergeletak di tanah, Helmeppo mencoba membantu dengan cara menyandra si Koby. Tapi gertakan seperti itu tidak akan mempan sama Bakusenjo kita. Dan Luffy pun langsung menyerang Helmeppo dengan Gomu-Gomu-no-nya. Dan Morgan yang berhasil bangkit mencoba untuk menyerang Luffy. Tapi di sana ada Zoro yang dengan mudah bisa menumbangkan Morgan kembali ke tanah. Cerita berpindah ke dalam markas Angkatan Laut. Di sana terlihat dua orang Angkatan Laut terikat. Ternyata pelakunya adalah cewek cantik berambut orange yang berhasil mencuri harta bajak laut Alvida. Setelah pertarungan di halaman markas Angkatan Laut, Zoro, Luffy, dan Koby kembali ke warung adik kecil imut itu. Di sini mereka sedang berdiskusi, dan Zoro sedikit kaget dengan hal yang baru dia ketahui. Ternyata dia akan berlayar hanya berdua dengan Luffy dan menaiki kapal kecil. Hehehe, semangat ya Zoro. Di satu sisi, Luffy menceritakan kepada yang ada di sana akan cita-cita Koby untuk menjadi angkatan laut. Dan Zoro bilang, hati-hatilah dengan informan angkatan laut tentang keanggotaan Koby dulu di kru Alvida. Sedang asik-asiknya rapat, angkatan laut datang dong dan mencoba untuk mengusir Luffy dan Zoro, tapi dengan cara yang hormat. Karena mereka tahu mereka baru saja dibantu oleh Luffy dan Zoro untuk membebaskan mereka dari pemimpin yang zolim. Hehehe. Benar saja, angkatan laut menanyakan tentang Koby, krunya atau bukan. Namun Luffy melakukan hal-hal yang tidak terduga dengan ingin memberitahu bahwa dulu Koby pernah ada di bajak laut Alvida. Koby yang takut masa lalunya diketahui oleh angkatan laut langsung segera menghajar Luffy. Tapi itulah yang diharapkan oleh Luffy, biar terjadi keributan dan angkatan laut mengetahui keinginan Koby untuk jadi angkatan laut, dan Luffy pun pergi setelahnya. Setelah Luffy pergi, Koby pun langsung mengatakan niatnya untuk jadi angkatan laut. Ketika dah di ACC, Koby ngejar Luffy dan Zoro ke dermaga untuk salam perpisahan kepada mereka. Luffy pun lanjutkan petualangannya dengan kru barunya. Di tengah perjalanan, Luffy dan Zoro bercerita tentang kehidupan dan masa lalunya, biar makin akrab dan atau biar makin klop gitu loh, biar feel dan chemistry-nya makin dapet. Hehehe. Luffy bercerita tentang Shanks yang pernah menyelamatkannya dan menitipkan topi jerami itu padanya. Tapi dikembalikan lagi nanti setelah Luffy menjadi bajak laut yang hebat. Namun, kalau Sobat Edik dengar alasan Zoro berlayar di laut, kita akan ketawa mesem-mesem deh. Karena Zoro berlayar di laut awalnya ingin mencari seseorang yang sangat ingin dia temui. Namun karena tidak tahu jalan pulang, terpaksa dia menjadi pemburu bajak laut di lautan untuk bertahan hidup. Hehehe. Terima kasih sudah menonton video ini.